Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Triad Mokoreni Fatursa. Oke, kali ini kita akan install text editor, Sublime Text, dan Visual Studio Code di Linux. Oke, teman-teman mau lihat dulu versi Linux saya. Versi Linux saya yaitu caranya biar cepat ya. Klik kanan, change background, device. Details, bukan device ya, details. Itu ini Ubuntu 18 sekian-sekian LTS. Oke. Yang pertama, kita install Visual Studio Code. Buka di browser teman-teman. Kita masuk ke Visual Studio Code. Oke. Dan teman-teman bisa milih kodenya di sini. Ambil extensionnya .debian, artinya Debian gitu. Oke, klik ini tunggu sampai downloadnya selesai. Oke, karena saya udah pernah install yang ini, jadi saya cancel. Teman-teman boleh download. Dan setelah itu, kalau downloadnya udah selesai, kita buka, ambil file yang kita download tadi, kita open, dan nanti akan diinstal dengan Ubuntu Software. Oke, kita masukkan passwordnya. Tunggu instalasinya sampai selesai. Jika udah selesai, kita cek di start, pencet di keyboard start dan cari di sana Visual Studio Code. Oke, instalasinya udah selesai. Oke, tampilannya kayak gini. Jadi kita close dulu. Ini simpanan saya udah kelihatan ya, jadi nggak apa-apa lah, kita close. Ini kita close juga. Nah, inilah baru yang kita install Sublime Text. Sublime Text lumayan lama. Oke, kita masuk ke website Sublime Text. Sublime Text, download Sublime Text. Oke, kita pilih sistem operasinya Linux. Oke, dan di Linux itu ada juga macamnya sistem operasinya. Kalau di Windows kan juga ada tuh. Kalau di Windows itu juga ada Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, dan masih banyak lagi. Dan kalau di Linux itu ada Ubuntu, Debian, Arch, CentOS, Fedora, dan masih banyak lagi. Kalau saya menggunakan versi Ubuntu, menggunakan apt menginstalnya. Kalau Arch itu pakai Parchment. Nah, yang pertama kita install GPG-Key-nya. Ini kita copy aja biar nggak ribet. Ngopi aja lu susah. Kita copy, kita buka terminalnya, Ctrl Alt, kita pastekan di sini, enter. Kalau ketemu oke katanya, berarti itu berhasil. Oke katanya. Nah, setelah itu kita install apt transport https. Copy aja, paste, enter. Kalau misalkan teman-teman belum pernah menginstal apt transport https ini, nanti akan keluar y or no, y atau n gitu. Pilih aja y, terus tekan enter. Karena saya udah pernah install, jadi makanya tidak keluar gitu. Oke, di sini di select the channel to use, kita ambil yang stabil. Dan di sini ada dua pilihan, stabil sama developer gitu. Developer atau development. Intinya pengembang deh. Nah, oke, yang kita pilih yang stabil.
Kita nggak pengembang juga, kita nggak juga ahli-ahli. Kita paste di sini, kita enter. Nah, di sini keluar https download sublimtext.com/apt/stabil gitu. Nah, setelah itu kita update apt sudo apt update. Nah, nanti di hit berapa nih? Hit ada keluar yang namanya, oh nggak ada, oh ada di hit 9 itu keluar yang namanya tadi, yang ini. Nah, yang ini keluar, yang ini. Nah, inilah yang akan di download oleh sistem operasi kita. Tunggu prosesnya sampai selesai. Kita clear. Setelah itu install Sublime Text, sudo apt install Sublime Text, enter. Maaf ya terlalu cepat. Yang intinya inilah yang saya ketik tadi. Oke, Sublime Text-nya udah selesai, kita install. Sublime Text-nya di sini pojok kanan bawah banyak bahasa pemrograman yang disediakan oleh Sublime Text, sama juga seperti dengan Visual Studio Code. Coba kita buka, kita bandingkan Visual Studio Code. Oke, kalau di Visual Studio Code sebenarnya juga udah banyak aplikasinya yang udah terinstall. Plain text yang ini ya. Di sini banyak. Sebenarnya saling menguntungkan menggunakan dua text editor ini. Akan tetapi teman-teman boleh milih salah satu atau pakai yang keduanya. Kalau saya sih pakai keduanya aja lah. Dan ada di sini dengan menggunakan Visual Studio Code itu ada kelebihannya dan ada juga kekurangannya. Menggunakan Sublime Text ada kelebihannya dan ada juga kekurangannya. Jadi kita gabung aja biar lengkap gitu. Kalau Sublime Text itu sebenarnya berbayar. Di sini ada keluar unregistered. Teman-teman bisa beli lisensinya ya, sekitaran berapa ya lisensinya. Kita cek lisensi buy. Kita cek lisensi untuk Sublime Text itu sekitaran 80 US dollar. Kalau teman-teman udah menghasilkan atau pengen menggunakan Sublime Text-nya yang berbayar, itu bayarnya sekitaran 80 dolar. Ya, saya sarankan, kita kan masih belajar nih, ya nggak apa-apa lah menggunakan yang belum diregistrasi. Oke, di sini banyak bahasa pemrograman yang disediakan. Coba kita ambil PHP. Oke, snippetnya berjalan. Kita cek juga di sini dengan HTML. Kita pilih HTML5. Oke, tampilannya kayak gini. Ctrl B untuk ngilangin sidebarnya. Kalau di sini kita ambil HTML tab gitu ya. Fiturnya lebih banyak yang menggunakan Visual Studio Code. Ya, teman-teman pilih yang mana terserah. Pilih yang kanan atau pilih yang kiri, terserah. Oke, kalau ada pertanyaan teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Kalau ada yang error tanya di kolom komentar juga boleh, atau lebih bagusnya tanya ke Google dulu deh. Tanya ke Google dulu kalau juga nggak paham, kalau belum ketemu solusinya bisa
tulis di kolom komentar. Mungkin untuk penginstalan text editor kita udah selesai. Selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana struktur HTML. Kita dasar-dasarnya aja dulu kita bahas. Nanti agar lebih luasnya kita akan bahas lebih dalam lagi. Dan jangan lupa cek artikel-artikel penting di dunia programming di tdfprogramming.com. Oke, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.